Bertemu kembali di Sunia Gita Channel. Kali ini, pada konten kali ini saya akan bercerita tentang dokumen Mayura yang ditulis pada saat itu di Pulau Lombok atas peristiwa tertangkapnya atau tertawannya anggota Kerajaan Badung di Pulau Lombok. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang juga supaya kita bisa berteman. Sambil menunggu teman-teman subscribe, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Seperti biasa, saya ngopi dulu. Oke, saya bercerita peristiwa heroik yang dilakukan oleh Raja Badung dan pahlawan-pahlawan perang Badung saat itu yang terjadi pada tanggal 22 September 1906 yang kita kenal sebagai nama Perang Puputan Badung. Hasil dari perang tersebut mengisahkan suatu cerita beberapa anggota Puri yang masih berumur sangat belia ditangkap. Yang umurnya masih sangat belia, mereka ditangkap oleh pemerintah Belanda yang kemudian dibawa ke Pulau Lombok atau di Selong, diasingkan. Proses penangkapan itu tidak serta-merta hanya anggota Kerajaan Badung saja yang ditangkap dan dibuang ke Pulau Lombok. Ada beberapa orang dari pihak Kerajaan Tabanan yang ikut serta di Selong atau dibuang atau diasingkan ke Pulau Lombok oleh pihak Belanda. Jadi flashback sedikit saat pertempuran Puputan Badung tersebut. Dari pihak Kerajaan Tabanan ada beberapa datang dari pihak Kerajaan Tabanan menuju daerah Badung untuk membantu pertempuran. Beliau adalah salah satunya adalah Raja Tabanan yang pada akhirnya Kerajaan Badung mengalami kekalahan dan Raja Tabanan saat itu ditangkap beserta putranya. Dalam satu kisah, akhirnya Raja Tabanan tersebut wafat di Badung beserta putranya. Dalam masa kekosongan dari Kerajaan Tabanan, itulah dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk menyerang Tabanan dan mengambil beberapa orang dari Kerajaan Tabanan untuk diikut sertakan diasingkan ke daerah Lombok bersama-sama dengan beberapa orang dari pihak Kerajaan Badung. Oke, sekarang kita kembali kepada dokumen Mayura. Ada sebuah dokumen yang ditulis saat terjadinya proses interogasi dari pihak Belanda kepada pihak Kerajaan Badung. Jadi pada dokumen Mayura tersebut, pada dokumen kedua berupa belsuit. Jadi surat keputusan yang ada di dalamnya berisi surat pemanggilan dan proses verbal dua orang kerabat Raja Badung, yakni I Gusti Alit Kerta dan I Gusti Ngurah Alit. Saat itu berstatus sebagai tawanan perang di Mayura, daerah Cakranegara, Lombok Barat. Oleh sebab itu dinamakan itu adalah dokumen Mayura. Kemudian beliau keduanya dipanggil menghadap Presiden Bali Lombok yang bernama George Francois de Bruin Cobb
di rumah dinasnya di Mayura, Lombok, untuk diberikan kesempatan membela diri atas tuduhan yang ditimpakan pada diri mereka. Keduanya memenuhi panggilan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 1906 pada pukul 5 sore waktu setempat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi beliau I Gusti Made Karta dan I Gusti Ngurah Alit adalah dua dari 9 orang tawanan perang yang ditangkap oleh Belanda. Jadi I Gusti Made Karta dan I Gusti Ngurah Alit, beliau itu adalah dua dari 9 orang tawanan perang yang ditangkap oleh Belanda setelah berakhirnya Perang Puputan Badung pada tanggal 22 September 1906. Keduanya berasal dari Badung, sedangkan 7 lagi mereka dari Kerajaan Tabanan. Dari Kerajaan Tabanan, beliau adalah I Gusti Ngurah Anom, yang saat itu kira-kira berumur sekitar 25 tahun. I Gusti Ngurah Putu Konol berusia 24 tahun. I Gusti Ngurah Putu berusia 55 tahun. I Gusti Ngurah Made Diana berumur 40 tahun. I Gusti Ngurah Wayan berumur 22 tahun. I Gusti Ngurah Made Oko berumur 19 tahun. Dan I Gusti Ngurah Ketut Gejer, beliau berumur saat itu 9 tahun. Jadi semuanya masih muda-muda semuanya. Sangat ironis yang telah terjadi. Raja Badung telah wafat, Raja Tabanan berikutnya juga wafat di daerah Badung, tepatnya juga di dalam lingkungan Kerajaan Badung. Dan putra-putranya dari Kerajaan Badung dan Kerajaan Tabanan semuanya ditangkap dan diasingkan. Jadi begitulah peristiwa yang sebenarnya terjadi, yang sudah tercatat di dokumen Mayura. Jadi dokumen itu ditulis oleh pihak Belanda. Jadi pada saat Residen Bali Lombok Jos Francois de Bruin Kop mengadili I Gusti Alit Made Karta dan I Gusti Ngurah Alit, dia tidak memakai konsep puputan, melainkan peperangan sebagai berikut. Jadi ada satu pembicaraan yang dipertanyakan oleh pihak Belanda dan dijawab oleh beliau dari pihak Kerajaan Badung. Pertanyaannya akan saya bacakan. Di mana Anda berada selama peperangan melawan pemerintah? Maksudnya pemerintah itu pemerintah Belanda. Jadi beliau menjawab, ketika pasukan mendarat di Sanur, saya masih di jalan. Demikian pula adik saya I Gusti Ngurah Alit. Nah, jadi ceritanya ini kakak dan adik. Namun sang adik melarikan diri menuju ke selatan, menuju arah Kuta, dan sang kakak lari menuju arah Badat, menuju arah Kerobokan. Namun saya tidak tinggal di tempat itu karena saya takut tertangkap. Raja memerintahkan orang mencari atau nyirip, sebuah kata saat itu, dan menemukan saya. Barangkali kemudian dia akan membunuh saya. Sebaliknya pada malam hari saya ingin kembali ke rumah untuk mengambil uang, tetapi malam itu saya tidak bisa pulang, hanya menunggu di sana, di Kerobokan.
Setelah pasukan mendarat di Sanur, beberapa saat berlangsung pertempuran sampai akhirnya Denpasar diduduki. Bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Itu pertanyaan dari pihak Belanda. Kemudian beliau menjawab, sejak pendaratan itu 6 hari lamanya sampai kejatuhan Denpasar. Kemudian Belanda bertanya kembali, seberapa sering Anda kembali ke Puri antara saat pendaratan pasukan dan kejatuhan Denpasar? 3 kali. Namun saya tidak kembali ke Puri Agung. Di mana Anda berada selama pengoboman atas Denpasar? Saya saat itu berada di Pura Gaduh dekat pasar. Dari sana saya melarikan diri ke arah barat. Apakah Anda tahu bahwa 2 hari setelah pendaratan pasukan berangkat ke Kesiman dan saat itu banyak orang berkumpul di daerah Pasar dan Pasar? Di mana Anda saat itu? Saya tidak berada di sana. Karena itu saya tidak mengetahui hal itu. Setelah lari dari kerobokan, kemudian ke kapal Dalung dan bersembunyi di Daji. Setelah raja terbunuh, saya tinggal di desa Kapal selama 3 hari. Apakah Anda mengetahui ketika raja berunding dengan para punggawanya tentang sengketanya dengan pemerintah Belanda? Beliau menjawab tidak. Apakah Anda mengetahui sengketa itu? Saya mendengar dari luar bahwa raja tidak bersedia membayar apa yang diminta oleh pemerintah Belanda, dan banyak anggota keluarga saya berunding dengan raja tentang hal ini. Banyak dari mereka yang tidak sependapat dengan raja, namun raja tetap tidak bersedia membayarnya. Itu kata beliau. Di mana Anda berada ketika raja bersama para punggawanya menyambut musuh dari Puri Agung? Beliau menjawab, saya tidak tahu apa-apa ketika semua itu terjadi. Saat itu saya sedang tidak berada di Denpasar. Apakah saat itu Anda tidak terlibat dalam peperangan ini? Beliau menjawab, tidak. Apakah Anda telah menghasut raja untuk melawan pemerintah? Beliau menjawab, tidak. Hal yang serupa terjadi pula pada I Gusti Ngurah Alit. Beliau ditanya juga oleh pihak Belanda, di mana Anda berada saat peperangan? Saya melarikan diri bersama saudara saya ke arah selatan ke tepi Kuta. Beliau menjawab begitu. Apakah Anda juga melakukan penyerangan atas pasukan kita? Beliau menjawab tidak, karena saat ada sebuah granat jatuh di Denpasar, saya segera memanjat tembok Puri dan melarikan diri ke kerobokan. Dari sini saya berangkat ke Kuta dan tinggal di kebun, baik kebun sendiri ataupun orang lain. Jadi bersembunyi di sana. Jadi begitu perbincangan yang ditanyakan dan yang dijawab oleh pihak Belanda dan pihak tertawan yang berasal dari Kerajaan Badung. Kakak dan adiknya, jadi 2 bersaudara ini melarikan diri, bersembunyi, menyelamatkan diri, karena pada saat itu umur beliau masih sangat belia. Jadi kemungkinan beliau melarikan dirinya tidak sendiri, jadi pasti ada pengawal yang mendampingi beliau dalam proses melarikan diri tersebut. Namun pada akhirnya beliau berdua tertangkap juga oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Pulau Lombok. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi bahwa beliau
I Gusti Alit Madikarta dan I Gusti Ngurah Alit memiliki saudara yang tertua. Nah, saudara tertuanya inilah yang ikut berperang dalam peperangan Puputan Badung, dan kedua adiknya disuruh bersembunyi, menyelamatkan diri supaya tidak ikut terbunuh dalam peperangan itu. Oke, jadi kita lanjutkan kembali. Jadi ada 3 saudara. Saudara tertua mengikuti pamannya untuk bertempur melawan penjajah Belanda dalam perang Puputan. Jadi yang masih tertinggal putra nomor 2 dan putra nomor 3. Selain yang telah disebutkan di atas dalam dokumen Mayura tersebut, masih ada persoalan yang perlu dijelaskan, terutama perihal siapa yang dimaksud oleh I Gusti Alit Madikarta dan I Gusti Ngurah Alit sebagai ayahnya. Kemudian Belanda bertanya kembali, "Bagaimana hubungan Anda dengan Raja Badung terakhir?" Kemudian beliau menjawab, "Saya adalah putra Raja Badung sebelumnya. Setelah wafat, dia digantikan oleh saudaranya, raja yang terakhir tersebut. Namun saya dilahirkan dari wanita Penawing dan tinggal di Denpasar," kata I Gusti Alit Madikarta. Jadi beliau adalah putra dari Raja Badung sebelumnya, bukan putra dari Raja Badung yang wafat pada Puputan, yaitu Raja Badung ke-7. Jadi beliau I Gusti Alit Madikarta ini adalah putra dari raja sebelumnya, Raja Badung ke-6. Kemudian Belanda lagi bertanya, "Apakah Anda tidak menduduki jabatan di Badung?" Tentu jawabannya tidak, karena beliau masih sangat muda. Kemudian beliau menjawab, "Tidak, saya masih tinggal dengan ibu saya. Kami memperoleh kebutuhan hidup dari raja karena kami tidak memiliki pengayah atau pembantu sendiri saat itu." Hal demikian juga diakui juga oleh I Gusti Ngurah Alit, adik beliau. "Bagaimana hubungan Anda dengan Raja Badung terakhir?" Beliau menjawab, "Saya adalah putra Raja Badung terakhir. Setelah kematiannya digantikan oleh saudaranya. Saya dilahirkan dari istri Padmi atau Sayu Ketut Ngurah dan tinggal di Puri Denpasar." Nah, jadi I Gusti Ngurah Alit ini juga merupakan putra dari raja sebelumnya, bukan raja yang meninggal Puputan. Jadi mereka saudara kandung. "Apakah Anda menduduki jabatan atau pangkat di Badung?" Beliau menjawab, "Tidak, karena saya masih tinggal dengan ibu saya." "Apakah Anda tidak memiliki pengayah atau pekerja wajib?" Jawabnya, "Tidak, kami menerima kebutuhan hidup dari raja karena beliau tinggal di Puri." Jadi begitulah isi dari dokumen Mayura yang berisikan pembicaraan saat putra Raja Badung ditawan dan diinterogasi, diminta keterangan, ditanyakan
dan jawabannya seperti itu dicatat oleh pihak Belanda. Dokumen tersebut masih ada. Oke teman-teman, jadi begitu isi dari dokumen Mayura yang bisa saya sajikan pada konten kali ini. Buat teman-teman yang mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap atau ingin melengkapi dari konten saya ini, silahkan diketik di kolom komen supaya kita bisa saling berbagi informasi yang bisa bermanfaat buat kita bersama untuk mengetahui sejarah apa yang terjadi di daerah Badung, Bali, Nusantara. Oke teman-teman, buat teman-teman, begitu saja video dari Sunia Gita channel kali ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video informatif berikutnya. Bye.